Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa bil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang beriman, sahabat-sahabat sekalian yang semoga Allah senantiasa memuliakan kita dengan ilmu, memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah senantiasa menuntun kita kepada taufiknya sehingga tetap bisa istiqomah untuk belajar dan terus belajar, mengangkat kebodohan yang dalam diri kita. Juga kita berharap ilmu yang kita dapatkan bisa kita share, bisa kita sebar, bisa kita infokan kepada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum mengetahuinya. Alhamdulillah, kita akan meneruskan pembahasan fikih kurban yang sudah kita mulai dari beberapa pertemuan yang lalu. Dan kemarin terakhir kita masuk ke permasalahan 60 kemarin. Ya, permasalahan ke-60 mungkin saya baca lagi ya, sekali lagi. Di permasalahan ke-60 berkaitan dengan kurban kemarin adalah para ulama berselisih pendapat tentang ukuran yang akan dimakan, ya, ukuran daging kurban untuk dimakan si sahibul kurban dan keluarganya, dan ukuran yang digunakan untuk disedekahkan dan yang untuk dihadiahkan. Wal amru fi dzalika wasi', tapi sejatinya perkaranya adalah perkara yang longgar. Jadi tidak ada aturan bakunya, ya. Tidak ada nas yang menyebutkan secara tegas harus sekian atau sekian, ya. Tapi perkaranya longgar. Alias ukurannya itu sebenarnya tidak ada ukuran bakunya. Ya. Cuman yang memang ukuran yang terpilih adalah an ya'kula sulusan, yaitu yang dikonsumsi oleh sahibul kurban dan keluarganya itu sepertiga, wa yuhdi sulusan, dan dihadiahkan sepertiga, dan sepertiga. Dan ini yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian Abdullah ibn Umar, dan yang lainnya, ya. Seperti Atha ibn Abi Rabbah, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lainnya mengatakan dianjurkan untuk mengkonsumsi sepertiga, memberi makan fakir miskin sepertiga, ya, termasuk juga disedekahkannya sepertiga. Walau akala aktsar minas sulus jaza, tapi misalnya si sahibul kurban itu mengkonsumsinya lebih dari sepertiga, boleh, ya, diperbolehkan. Baik, kemudian permasalahan ke-61, al-wakilu fil udhiyah, wakil dari, ya, wakil dalam sembelihan kurban, in adina lahul muwakkil lafzan au urfan fil akli wal ihda'i was sadaqah falahu dzalik, wa in lam ya'dzan sallamaha lil muwakkil. Ya, wakil dalam penyembelihan hewan kurban, jika yang mewakilkan, yaitu sahibul kurbannya, mengizinkan kepada si wakil secara lafadz, yaitu gamblang terang, secara gamblang terang dengan lafadz ucapan, atau urfan, atau secara urf kebiasaan, ya, tidak disampaikan tapi urfnya, kebiasaannya memang seperti itu. Jika apa? Jika si wakil mengizinkan si muwakil itu maksudnya adalah sahibul kurban, ya, pemilik hewan kurban, mengizinkan pada si wakil. Diizinkan untuk apa? Untuk mengkonsumsi makanan dari hasil sembelihan tadi, atau untuk menghadiahkan, atau untuk menyedekahkan, maka baginya untuk memakan, menyedekahkan, juga menghadiahkannya. Wa illam ya'dzan sallamaha lil muwakkil. Kalau misalnya si muwakkil, yaitu sahibul kurban, tidak mengizinkan hal itu, maka seluruh dagingnya diserahkan kepada pemiliknya, yaitu kepada sahibul kurban. Nah, posisinya kalau dalam praktek itu
siapa sih wakil itu? Wakil itu ya kalau misalnya di tempat kita adalah ya panitia. Ya, panitia. Jadi sebenarnya orang menjadi wakil itu namanya akad wakalah, akad perwakilan. Ya. Dalam fikih muamalah itu akad itu terbagi menjadi dua. Ada yang akad tabarru', yaitu akad sukarela, tidak meraup keuntungan. Ada juga yang akad muawadhah, yaitu akad tukar menukar, yang mana antara orang yang melakukan akad itu bisa saling mengambil keuntungan, seperti jual beli fisik barang atau jual beli jasa, ya ijarah, yang seperti itu namanya muawadhah. Adapun kalau wakalah itu perwakilan, itu sesuatu akad tabarru', yaitu sejatinya jika orang nerimo menjadi wakil misalnya, ya dia siap menerima tidak dapat upah gitu. Upahnya lillahi ta'ala gitu. Dan akad tabarru' itu ada banyak. Ada wakalah, ada ariyah. Ariyah itu minjemin. Ada juga qard. Qard itu juga minjemin. Cuman terkadang dalam bahasa Indonesia diartikan sama. Apa bedanya qard sama ariyah? Kalau qard itu minjemin orang sesuatu, tapi yang dipinjemin boleh menghabiskan pinjaman tersebut. Yang penting nanti membayar dengan jumlah semisal. Ya, seperti orang minjemin orang lain uang. Itu bahasa Arabnya adalah qard. Itu pinjaman yang bisa dihabiskan oleh si. Cuma nanti yang penting jatuh tempo dia membayar dengan ukuran semisal. Nah, kalau ariyah itu tamlikul manfaah. Yang dipinjamkan atau yang diberikan adalah manfaatnya. Manfaatnya. Tapi barang masih milik orang yang meminjamkan. Seperti apa? Minjemin sepeda. Minjemin sepeda itu yang diberikan kepada orang yang minjam itu adalah manfaat penggunaan sepeda. Tapi sepedanya masih milik orang yang meminjami. Nah, seperti qard tadi, minjemin uang, harta, minjemin barang yaitu ariyah, seperti wakalah. Kemudian wadi'ah. Wadi'ah itu nitipin barang. Saya nitipin barang saya mau pergi ke Bali misalnya, saya punya motor, saya titipin ke fulan. Itu namanya wadi'ah, saya titipkan. Itu semua adalah akad, yaitu akad sukarela. Orang yang menerima akad itu berarti dia tidak mengharapkan ganjaran nominal atau ganjaran bayaran. Tapi bayarannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nanti lebih luas ya, kalau misalnya model-model akad seperti itu kok minta bayaran, maka nanti bisa saja statusnya masih boleh tapi berlaku akad yang lain, bisa saja akadnya menjadi terlarang. Seperti misalnya qard misalnya. Akad meminjamin uang gitu kan. Akad minjemin uang ini asalnya akad tabarruk, sukarela, menolong. Tapi kalau yang minjemin kemudian minta jasa, ini jadi riba nanti. Atau ariyah. Ariyah itu minjemin barang, ya, barangnya dipinjemin, harusnya nggak pakai jasa. Tapi ketika yang dipinjemin nanti suruh bayar dengan sekian, maka nanti akadnya bisa jadi ijarah, jadi sewa. Contohnya, Mas, pinjem motornya, mau kemana? Mau ke Masjid Agung Manunggal Bantul. Terus, yaudah boleh, tapi nanti pulang diisi 1 liter. Jadi minjemin motor dengan syarat pulang diisi bensin 1 liter. Itu awal mulanya kalau tidak disuruh ngisi bensin, itu namanya ariyah. Tapi kalau disuruh ngisi bensin, itu jadi namanya apa? Dijual beli, jadi ijarah. Ya. Kenapa? Karena bensinnya itu sebagai bayarannya. Bayaran dari manfaat motor yang apa? Yang dia pinjam. Bayarannya membayar 1 liter bensin. Nah, wakalah itu juga sama. Wakalah itu sebenarnya akad tabarruk, ya, akad sukarela. Jadi sejatinya hukum asalnya orang yang menjadi wakil, ya, orang yang sedia menjadi panitia dan seterusnya itu apa? Tidak boleh untuk mengambil apa? Keuntungan. Kalau ngambil keuntungan nanti jadi wakalah bil ujroh, yaitu perwakilan dengan pakai apa? Bayaran.
Itu nanti sudah bukan akad tabarruk lagi, berpindah. Nah, kembali ke masalah ini. Jadi wakil itu hukum asalnya nggak dapat bayaran, nggak dapat keuntungan. Cuman jika apa? Jika di sini dikatakan jika si muwakil, yaitu jika sahibul kurban mengizinkan bagi si wakil untuk mengkonsumsinya, untuk menghadiahkannya, atau juga untuk menyedekahkannya, maka boleh bagi wakil untuk melakukan hal itu. Entah secara lafadz, ngomong langsung, atau secara urf, kebiasaan. Nah, di tempat kita memang kebiasaan panitia yang dipasrai, ya, panitia yang dipasrai hewan kurban tadi, memang sudah kita kenal bahwa setelahnya dia akan membaginya kepada fakir miskin sebagai sedekah, atau kepada orang-orang kaya, atau yang levelnya ekonominya bukan orang butuhkan, berarti hadiah bagi mereka. Itu nggak usah ngomong si sahibul kurban, secara urf memang udah seperti itu. Nah, cuman ini juga apa? Ternyata dibolehkan makan, mengkonsumsi. Dia juga dibolehkan untuk mengkonsumsi. Nah, wallahu alam, yang saya pahami adalah jika apa? Jika si wakil ini mengkonsumsinya atau mungkin dapat jatah, tapi sesuai dengan memang dia dapat jatah secara keumuman orang gitu. Bukan apa? Bukan lebihan. Dalam artian apa? Misalnya ketika si sahibul kurban tadi mewakilkan hewan kurbannya, ya kan? Kemudian disembelih itu oleh panitia misalnya dan pengurusan yang lainnya, boleh dia dapat jatah. Tapi jatahnya itu ya memang karena dia dapat jatah juga sebagai masyarakat gitu loh. Diratakan gitu. Bukan kemudian dilebihkan. Kalau nanti ada lebihan, nanti masuk kategori tadi. Jadi akhirnya perwakilannya dengan ujroh. Wakalah bil ujroh. Itu perwakilan dengan apa? Ujroh. Dengan bayaran. Nah, kalau dengan bayaran nanti masuk lagi kepada hadis yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib kemarin. Jadi maksudnya bukan berarti orang yang jadi nggak boleh dapat bagian, boleh. Tapi bagiannya disamaratakan juga dengan apa? Dengan warga yang lain gitu. Dengan warga yang lain sama gitu loh. Soalnya kalau kemudian dapat lebihan, nah itu nanti jadi jasanya. Akhirnya bukan wakalah sebagai tabarruk lagi. Bukan wakalah sukarela lagi. Akhirnya menjadi wakalah bil ujroh alias wakalah dengan bayaran. Buktinya apa kok bayaran? Ya karena jatah dia menjadi lebih gitu. Lebihannya berarti ya ini sebagai ujroh. Nah, mungkin yang saya pahami dari penulis di sini maksudnya jika diizinkan oleh sahibul kurban untuk makan atau untuk mengambil jatah juga, maksudnya adalah makan dan jatah yang juga didapatkan oleh orang-orang semua yang nanti akan mendapatkan bagian, bukan lebihan gitu. Bukan lebihan. Kalau lebihan nanti jadi apa? Jadi ujroh alias jadi bayaran khusus. Akhirnya ini akadnya bukan wakalah untuk tabarruk, bukan wakalah sukarela, tapi wakalah dengan bayaran. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Permasalahan ke-62, yajibu tasadduq bi syai'in. Wajib untuk menyedekahkan dengan sesuatu dari hewan kurban tadi. Ya. Qalla au kasur, entah jumlahnya sedikit ataupun banyak. Minal udhiyah, dari hewan kurbannya, kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana dalil wajibnya firman Allah Ta'ala, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah kalian dari hewan kurban tadi dan berikanlah makanan untuk apa? Orang-orang fakir miskin. Jadi poinnya adalah kurban itu menjadi sah dengan syarat adalah sebagian dari hewan kurbannya ada yang disedekahkan gitu. Sedikit banyaknya itu tidak ada ukuran pasti sebenarnya. Yang penting ada sebagian yang disedekahkan. Ya. Maksudnya bukan dimakan semua. Jadi nyembelih sendiri dimakan sendiri semua, enggak. Tapi ada yang dibagikan kepada orang yang butuhkan sebagian. Ya. Nah, para ulama tadi menganjurkan pembagiannya adalah sepertiga. Itu yang dianjurkan. Tapi misalnya ukurannya tidak sama dengan itu boleh. Yang penting pokoknya ada yang dibagikan gitu. Jadi misalnya yang dimakan sendiri misalnya 9/10 misalnya. 9/10 dimakan sendiri, 1/10-nya yang disedekahkan. Ya tidak apa-apa.
sah-sah saja. Cuman tentunya kualitas pahalanya tentunya beda lah gitu. Tapi itu masih sah sebagai hewan kurban. Yang nanti bermasalah jika dimakan semua, dimakan sendiri semua. Nah, kalau dimakan sendiri semua maka bertentangan dengan ayat ini. Allah mengatakan makanlah sebagian dari hewan kurban itu dan berikanlah makan kepada para fakir miskin. Nah, ini harus ada yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Sedikit ataupun banyak. Tapi kalau pengen yang afdal ya pembagiannya tadi seperti yang Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Umar tadi sepertiga. Permasalahan ke-63, ahli zimmah minha, pada ahlu zimmah, yaitu ahlu zimmah di sini maksudnya adalah orang non muslim ya, Nasara, Yahudi dan juga Majusi ya, karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan bukan Nabi ya, atau asar sahabat, saya lupa, sepertinya asar sahabat atau perkataan Nabi, saya lupa. Tapi dalam pembahasan fikih, orang Majusi itu disamakan dengan ahlul kitab ya. Dikatakan sunnu lahum ya, perlakukanlah mereka orang Majusi sebagaimana ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Siapa ahlu zimmah itu? Ya kalau dalam pembahasan fikih itu ahlu zimmah itu adalah orang non muslim, yaitu Yahudi, Nasara, dan juga masuk di situ orang Majusi yang tinggal di negara Islam dan mereka tunduk dengan aturan dan mereka membayar jizyah setiap tahunnya ya, setiap tahunnya membayar jizyah. Atau mungkin untuk diterapkan di tempat kita sekarang ya orang-orang Nasara dan yang semisal dengan mereka itu boleh diberikan sebagian dari hewan kurban. Wa khasatan in kanu fuqara, terlebih lagi jika memang mereka fakir miskin, au jirananil mudahhi, atau juga tetangganya sahibul kurban, atau bahkan kerabatnya, sebagai bentuk ta'bihim, sebagai usaha untuk melembutkan hati mereka agar tertarik, agar minat dengan Islam. Ini masuk bagian dari ranah berdakwah kepada mereka. Ini mengambil keumuman firman Allah di surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah SWT tidak melarang kalian orang-orang yang beriman, kaum muslimin ya, untuk berbuat baik. Allah tidak melarang kalian, kita kaum muslimin, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang ya musyrik, orang-orang non muslim yang mereka tidak memerangi kita dan juga tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, tidak memerangi, tidak memusuhi, maka kita boleh untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Justru malah lahan dakwah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi boleh diberikan kepada orang non muslim karena itu bagian dari dakwah ya, bagian dari syiar, menunjukkan syiar Islam, berdakwah pada mereka, barangkali dengan itu mereka tertarik. Kemudian permasalahan ke-64, sabata fil ahadits sahihah, telah valid dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW dahulu pernah melarang untuk menyimpan daging kurban di salah satu tahun yang dilewati oleh Nabi SAW ketika di Madinah. Tsumma adzina fil idkhar ba'da dzalik. Tapi kemudian setelahnya mengizinkan untuk disimpan. Ya, sebelumnya ada 1 tahun ya, mereka kelaparan, ada paceklik, Nabi SAW mengatakan tidak boleh untuk disimpan, konsumsi sampai 3 hari. Tapi setelahnya tahun depannya lagi Nabi mengizinkan untuk disimpan. Ai an-nahya 'anil idkhar mansukh, yaitu larangan untuk menyimpan daging itu sudah dimansuh, yaitu sudah dinasakh, hukumnya sudah dihapuskan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hadisnya di mana? Hadisnya disebutkan di sini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Salamah Ibnul Aqwa. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin
wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Barang siapa di antara kalian menyembelih hewan kurban, maka ya jangan masih ada yang tersisa di rumahnya sesuatu dari ya hasil hewan kurban setelah hari ke-3. Jadi 3 hari disuruh dihabiskan. Dalam artian bukan dimakan sendiri ya. Salah satu hikmahnya adalah disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu maksudnya. Jadi semuanya di-share, semuanya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini di 1 tahun ketika pada saat itu kaum muslimin memang terjadi krisis ekonomi. Falamma kana al-'amul muqbil, dan ternyata setelah 1 tahun setelahnya, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna 'amal madhi, apakah di Idul Kurban tahun ini kita melakukan sebagaimana yang kita lakukan di tahun kemarin? Rasul menjawab, kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah dari hewan sembelihan itu, berikanlah sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, dan simpanlah, silahkan mau disimpan. Fa inna dzalikal 'am kana bin nasi jahdun, karena tahun kemarin itu orang-orang sedang mengalami krisis ya, kesulitan pangan. Fa aradtu an tu'inu fiha, maka tahun kemarin itu saya menghendaki kalian untuk saling bertolong-menolong di tahun tersebut gitu. Jadi boleh untuk disimpan lama gitu ya. Terlebih lagi sebagaimana yang disampaikan kemarin, jika memang ada tempat-tempat yang lebih membutuhkan ya, maka daging hewan kurban tadi bisa dimasak, diolah dengan olahan yang tahan lama, kemudian bisa didistribusikan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan, terutama apalagi yang tempat-tempat yang krisis akidah ya. Tempat-tempat yang kadang banyak misionaris di situ ya, kaum muslimin jumlahnya banyak tapi akidahnya keropos, justru malah banyak orang-orang misionaris yang datang mengajak mereka kepada agama mereka ya. Kadang di situ kurbannya cuma sedikit, bisa 1 kampung, 2 kampung cuma berapa ekor kambing ya. Alangkah baiknya jika ada yang mengorganisir ya, mengumpulkan daging-daging yang berlebih dari kaum muslimin, kemudian diolah, dikalengin, kemudian didistribusikan di sana ya, dibuat pengajian mereka pasti senang, merasa diperdulikan ya. Baik, permasalahan ke-65, al-aslu an takunal udhiyatu fi baladil mudahhi. Hukum asalnya kurban itu dilakukan di negeri di mana sahibul kurban tinggal, atau di tempat di mana sahibul kurban tinggal, dan dibagikan di tempat itu pula. Wa yajuzu dzabhuha aw tawzi'uha kharijal balad. Namun terkadang boleh-boleh saja ya, hewan kurban itu disembelih, dibagikan di luar negeri atau di luar tempat tinggal si sahibul kurban. Li hajah aw maslahah mu'tabarah, karena memang ada kebutuhan yang mendesak atau memungkinkan. Seperti apa? Kama laukau suratil adhi wa qalla al-fuqara. Seperti misalnya dalam satu tempat ya, di kota atau di satu tempat misalnya di situ sahibul kurban banyak, yang kurban banyak dan fakir miskinnya sedikit ya, bertumpuk ya. Sahibul kurbannya banyak, kambingnya, sapinya banyak, tapi fakir miskinnya sedikit. Dan ternyata ada kaum muslimin di negeri yang lain atau di tempat-tempat yang lain pelosok, ternyata di sana mereka jumlahnya banyak, yang fakir banyak, lebih membutuhkan. Maka ketika itu boleh untuk ya berkurban di bukan tempat tinggal si sahibul kurban. Entah membeli kurban kemudian hewannya dipindahkan, atau mungkin mentransfer uang kepada orang-orang yang mengurusi ya ritual tersebut di negeri yang lain, kemudian di sana mereka membelikan hewan kurban kemudian disembelih di sana. Nah, yang seperti ini insya Allah diperbolehkan oleh para ulama karena memang maslahatnya jelas, juga kebutuhan yang ada di sana lebih besar daripada yang ada mungkin di tempat-tempat yang memang sudah sangat mencukupi hewan kurbannya. Nah, tentu itu lebih menggembirakan bagi kaum muslimin yang ada di tempat-tempat yang memang kekurangan. Permasalahan ke-66, yajuzu lil mudahhi al-mughtarib an ahlihi wa watanihi an yuwakkila fi syira'i
syira'in wa dhabhi udhiyatihi fi baladihi. Ini bagi orang yang merantau, ya, mughtarib, orang yang merantau atau orang yang asing berada di luar negeri, jauh dari keluarga dan negerinya, boleh dia mewakilkan seseorang untuk membelikan hewan kurban untuk dia, untuk menyembelihkan untuk dia di negeri tempat dia asalnya. Ya, misalnya ada orang tinggal di Saudi atau ada orang tinggal di Amerika, tapi dia ingin kurban di Indonesia, ya, diwakilkan, ya, disuruh mengurusi, disembelihkan, kemudian dibagikan kepada kerabatnya atau kepada penduduk yang ada di negerinya yang membutuhkan. Sekali lagi apa? Jika memang itu ada maslahat, ya, ada maslahat dan kebutuhan yang berlebih. Kemudian permasalahan terakhir 67, la tujzi'ul udhiyah 'anil aqiqah. Kurban itu tidak mencukupi untuk akikah. Maksudnya adalah tidak bisa double. Kurban seseorang itu tidak bisa juga sebagai akikah untuk dia. Kenapa? Li'anna kulla wahidatin minhuma maqsudah li dzatiha. Karena masing-masing dari akikah dan udhiyah itu adalah ibadah yang dimaksudkan secara khusus untuk dilakukan. Walaha sababun mukhtalaf 'anil akhar. Sebagaimana juga antara akikah dan kurban itu punya sebab tersendiri yang masing-masing berbeda. Fala taqumu ihdahuma muqamal ukhra, maka yang satu tidak bisa mewakili yang lain. Maksudnya gimana? Ya, terkadang dalam ibadah itu memang ada ibadah-ibadah yang bisa namanya tasyrikun niyah. Dalam pembahasan niat, ya. Dalam pembahasan niat di pembahasan kaidah fikih itu ada bab namanya tasyrikun niyah, yaitu memperserikatkan niat. Kadang ada ibadah yang serupa digabungkan dua niat, tapi melakukannya cuma satu amalan, ya. Seperti apa? Seperti dalam pembahasan dulu misalnya orang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ternyata pas puasa 6 hari di bulan Syawal, pas juga berbarengan dengan hari Senin, atau berbarengan dengan hari Kamis, atau berbarengan dengan Ayyamul Bid, itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Nah, dia waktu itu puasa 6 hari bulan Syawal plus juga berbarengan tanggal 13, 14, 15. Atau berbarengan dengan hari Senin, hari Kamis. Maka para ulama mengatakan boleh. Satu puasa niatnya dua itu. Niatnya ini salah satu dari 6 hari bulan Syawal plus juga ini sebagai Ayyamul Bid. Ya, para ulama mengatakan, ya, diharapkan dia mendapatkan ganjaran dua-duanya. Sebagaimana dalam masalah sholat misalnya, para ulama juga menjelaskan boleh menggabung misalnya ketika orang masuk ke masjid, dia sholat 2 rakaat, ya, 2 rakaat itu bisa dia untuk apa? Tahiyatul masjid, itu sebagai ba'diyah wudu. Jadi dia cuma 2 rakaat. Tapi 2 rakaat itu dia meniatkan itu tahiyatul masjid sebagai juga ba'diyah wudu. Juga misalnya 2 rakaat sebelum subuh misalnya. Jadi satu sholat tapi ada 3 niat. Ya, ada 3 niat. Itu masuk pembahasan namanya ada ibadah-ibadah yang niatnya bisa diserikatkan. Nah, untuk kurban ini nggak bisa. Satu hewan kurban diniatkan 2. Kurban saya plus akikoh saya, karena saya dulu belum diakikoi. Ini menurut jumhur ulama tidak bisa, ya. Kecuali pendapat, kalau tidak keliru, pendapat Imam Ahmad mengatakan bisa, ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak bisa, karena ini punya sebab tersendiri. Sebab mereka berbeda, dan memang masing-masing dari akikoh dan kurban itu adalah ibadah yang dimaksudkan secara khusus untuk dikerjakan. Ya, beda dengan masalah tadi qobliyah subuh, beda dengan masalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu yang penting adalah orang masuk masjid. Maka ketika orang masuk masjid dia sholatnya qobliyah subuh, berarti kan dia nggak langsung duduk. Berarti masuk juga tahiyatul masjid di situ, ngikut gitu. Sebagaimana sholat ba'diyah wudu juga sama.
Sholat ba'diyah wudhu itu yang penting adalah orang setelah wudhu dia sholat 2 rakaat apa saja. Berarti bisa terwakili dengan langsung 2 rakaat qobliyah subuh misalnya. Ya. Nah, adapun kalau yang seperti ini nggak bisa saling mewakili. Jadi untuk kurban tidak bisa mencukupi untuk akikah. Jadi harus sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bacakan ya. Sampai sini berarti sudah selesai pembahasan kita, pembahasan tentang 67 permasalahan berkaitan dengan ibadah kurban. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Tentunya ada kekeliruan, kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Tentunya bagi yang online boleh bertanya via online ya. Nanti kalau bisa kita usahakan jawab, kita usahakan untuk dijawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.